Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Sri Wulandari dengan NIM 1906091003 dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video tentang mediasi. Jadi, kasusnya di sini yakni ada seorang ibu hamil yang akan bersalin, namun letak bayinya sungsang. Namun si ibu tidak mau untuk dirujuk karena alasan tidak punya biaya. Namun ibu tetap memaksa bersalin di praktek bidan mandiri. Lalu bidan sudah memberitahu resiko dan menyarankan untuk dirujuk, namun ibu tetap tidak mau. Akhirnya bidan memberikan inform choice dan inform consent kepada ibu. Lalu setelah ibu sudah setuju dan menandatangani inform consent dan inform choice tersebut. Lalu setelah itu setelah persalinan si ibu mengalami perdarahan dan si ibu menuntut si bidan karena menganggap bidan tidak mampu melakukan persalinan dengan baik, sehingga akhirnya dilakukan mediasi oleh Ketua IBI Provinsi Bali yang menyatakan bahwa bidan tidak bersalah karena telah memberikan inform consent dan ibu telah menandatangani inform consent tersebut. Berikut adalah videonya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, saya bidan sini yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Budi. Baik, Ibu Budi. Bisa saya lihat bukunya Bu? Bisa. Bukunya di sana Bu ya? Iya. Baik, Ibu Budi dengan usia kehamilan 39 minggu Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu ada keluhan? Iya Bu, perut saya nyeri-nyeri Bu, sakit. Nyerinya dari kapan Bu? Dari sekitar 6 jam yang lalu Bu. Oh, dari 6 jam yang lalu. Iya. Saya boleh periksa Bu ya, Iya. perutnya untuk memastikan letak bayinya. Iya Bu. Baik, di atas ini teraba panjang keras seperti papan Bu ya. Iya. Coba saya pastikan dulu Bu ya. Nah, di sini teraba keras bulat. Ini seperti kepala Ibu. Berarti letak dari bayi Ibu sungsang Ibu ya. Jadi Ibu tidak bisa melakukan persalinan di bidan. Ibu saya rujuk aja bagaimana Bu? Saya nggak mau Bu, saya tetap mau lahiran di bidan aja. Tapi berbahaya Ibu jika dilakukan persalinan di bidan. Jadi lebih baik di rumah sakit saja. Kenapa Ibu tidak mau dirujuk? Ya soalnya kan nanti biaya di rumah sakit tuh belum ada gitu Bu, jadi saya maunya di bidan aja. Tapi kalau di bidan sangat beresiko Ibu jika melahirkan di sini. Tidak apa Bu, saya yakin saya dan bayi saya nanti baik-baik aja Bu. Lalu untuk keluarga Ibu apa tidak mau juga dirujuk? Kalau dari suami juga menginginkan di bidan aja gitu Bu, karena keterbatasan biaya juga Bu. Oh, seperti itu. Namun sangat bahaya dan sangat beresiko jika melahirkan di bidan Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu masih tetap ingin melahirkan di sini? Iya Bu, saya mau tetap di bidan aja dan Bu. Baik, jika Ibu masih tetap ingin melakukan persalinan di sini, saya akan melakukan kolaborasi dengan dokter. Namun sebelum itu, saya akan memberikan Ibu inform pilihan, inform choice, dan inform consent untuk memastikan bahwa Ibu memang benar-benar tidak mau dirujuk dan ingin melahirkan di sini, Bu. Iya Bu. Mohon tunggu sebentar, Bu ya. Iya. Baik Ibu, jika Ibu tidak mau, Ibu bisa mengisi ini Bu ya. Ibu bisa atur posisinya setengah duduk Bu. Iya.
silahkan masuk ibu, silahkan duduk bu. Ada yang bisa saya bantu bu? Gini bu, saya habis ngelahirin tuh terus pendarahan bu. Ibu dengan ibu siapa? Saya Ibu Budi. Ibu Budi yang melahirkan kemarin bu nge? Iya bu. Jadi ibu perdarahan itu memang resiko dari persalinan letak sungsang jika persalinan normal di bidan. Dan saya sudah memberitahu ibu bahwa persalinan normal dengan letak sungsang itu sangat berisiko. Tapi ibu tetap ingin melahirkan di sini. Tapi bu, ini kan saya habis melahirkan ini terus pendarahan, berarti kan ibu nggak bener gitu melahirnya. Begini bu, bukan tidak benar, namun memang tidak akan berjalan seperti persalinan normal biasanya apabila letak dari bayi ibu tidak normal. Kalau letak bayi ibu sungsang, Tapi kan ibu tetap bersalah karena saya kan melahirkannya ibu yang membantu saya melahirkan. Terus saya pendarahan kan pasti karena ibu juga kan bu. baik. Tapi saya sebelum itu sudah memberitahu ibu bahwa persalinan ini sangat berisiko, dan ibu juga sudah menandatangani lembar persetujuan bahwa ibu tidak akan mempermasalahkan jika terjadi sesuatu nanti ke depannya. Ini dia lembarnya. Namun jika ibu tetap ngotot, kita harus melakukan mediasi. Nanti saya akan panggilkan ketua IBI untuk menyelesaikan masalah ini bu ya. Jika ibu tetap ingin menyalahkan saya pada persalinan ini. Iya bu, soalnya kan saya dibantu ibu gitu melahirkan. Terus saya pendarahan, gimana menjadinya kan ibu yang harus tanggung jawab. Baik, sebentar bu ya, saya panggilkan ketua ibunya. Iya baiklah bu. Permisi ibu. Ya ibu. Saya dengar ibu menyalahkan bidan karena sudah melakukan persalinan yang tidak becus ibu ya. Iya. Bagaimana ibu, bisa saya dengarkan kronologinya dari ibu? Bisa ibu. Jadi pas saya datang ke bidan, saya merasakan nyeri ibu sekitar 6 jam yang lalu. Kemudian bidannya memeriksa bagian perut saya, katanya bayi saya itu sungsang. Terus kemudian bidannya minta saya untuk dirujuk ke rumah sakit, tapi saya nggak mau bu karena keterbatasan biaya gitu. Jadi saya tetap ingin melakukan persalinan di bidan. Jadi begitu bu kronologisnya. Tapi sebelumnya bidan sudah memberitahu saya kalau ini persalinannya nanti akan beresiko gitu bu. Namun bidan sudah memberikan ibu lembar persetujuan bahwa ibu tidak ingin dirujuk atau menolak untuk dirujuk bu ya? Sudah bu, saya menandatangani persetujuan itu bu. Baik, jika ibu sudah menandatangani persetujuan ini, apabila ibu ingin membawa ke jalur hukum, yang bersalah akan ibu yang akan bersalah, karena bidan sudah mengikuti peraturan dengan menjelaskan kepada ibu tentang bahayanya bersalin normal dengan letak sungsang di bidan dan akan merujuk ibu, namun ibu tidak mau. Namun karena ibu tidak mau dan memaksa untuk melahirkan di bidan, bidan sudah melakukan kolaborasi dengan dokter dan sudah memberikan ibu lembar inform consent dan inform choice. Dan ibu sudah menandatangani ini. Nah, karena ibu sudah menandatangani ini, maka ibu tidak bisa lagi menuntut bidan untuk sebagai bersalah pada kasus ini. Namun sebaiknya sekarang kita harus obati perdarahan ibu terlebih dahulu bu ya. Baiklah bu kalau seperti itu. Terima kasih ya bu. Iya bu, terima kasih.